Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan materi pada mata kuliah pengelolaan pembelajaran yang diampu oleh yang terhormat Ibunda Dr. Nurlaila SAG MPDI. Baiklah teman-teman sekalian, kami dari kelompok 5, yaitu saya Azizah Mulia dan rekan-rekan saya Halpi Mona Putriani, M. Dias Bagaskara, dan M. Zakaria Kurniawan akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar. Pada makalah kali ini, ada 3 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama, apa itu definisi dari belajar dan mengajar? Yang kedua, apa definisi dari keberhasilan belajar dan apa saja indikator keberhasilan tersebut? Dan yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar? Baiklah, langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu definisi dari belajar. Ada 2 pendapat yang kami kutip. Yang pertama menurut Sujana, belajar adalah suatu proses yang ditandai adanya perubahan pada diri seseorang yang memiliki berbagai bentuk, baik itu perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, keterampilan, kecakapan, dan kemampuan aspek-aspek lainnya yang ada pada diri individu itu. Definisi kedua menurut Slameto, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu dalam interaksinya dengan lingkungan. Jadi, dari kedua definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa belajar adalah suatu proses yang ditandai adanya perubahan pada diri individu itu, baik dari pengetahuan, keterampilan, maupun aspek-aspek lainnya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tentang pengertian mengajar. Menurut Slamento, mengajar adalah suatu proses di mana pengajar dan murid menciptakan lingkungan yang baik agar terjadi kegiatan belajar yang berguna, yang dilakukan dengan menata seperangkat nilai-nilai dan kepercayaan yang mewarnai pandangan mereka terhadap realitas sekelilingnya. Dan menurut Sujana juga menjelaskan pengertian mengajar dari 2 sudut pandang. Sudut pandang yang pertama dilihat dari pengajar atau guru, dan sudut pandang kedua dilihat dari siswa itu sendiri. Nama saya Halpi Mona Putriani, NIM 1810202021. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Bagas, menjelaskan mengenai tentang keberhasilan belajar. Hasil belajar juga sering disebut dengan prestasi belajar. Kata prestasi ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu prestasi, kemudian dalam bahasa Indonesia disebut prestasi. Menurut salah satu tokoh, yaitu Slameto, menjelaskan prestasi itu merupakan suatu perubahan yang dicapai oleh seseorang setelah melalui proses pembelajaran. Nah, kemudian ada juga indikator-indikator keberhasilan belajar. Yang pertama yaitu daya serap terhadap bahan ajar yang disampaikan dan juga diterima baik secara individu maupun secara kelompok. Kemudian yang kedua yaitu perilaku yang digariskan dalam tujuan pembelajaran yang telah dicapai, itu juga secara individu maupun secara kelompok. Saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya, yang saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar. Faktor-faktor ini ada 3 pendapat. Yang pertama menurut Syaiful Bahri Jamara, yaitu ada 7 faktor. Yang pertama, faktor tujuan. Yang kedua, faktor guru. Dan yang ketiga, faktor peserta didik. Yang keempat, kegiatan pengajaran. Yang kelima, faktor alat evaluasi. Yang keenam, faktor bahan evaluasi. Dan yang terakhir, faktor suasana evaluasi. Menurut pendapat yang kedua, yaitu menurut Daliono, itu ada 2 pendapat. Yang pertama,
mohon maaf, ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu meliputi yang ada di dalam diri kita sendiri. Contohnya, kesehatan, kecerdasan, minat dan motivasi, dan cara belajar kita. Faktor yang kedua itu faktor eksternal, merupakan faktor dari luar diri kita. Contohnya itu di lingkungan, sekolah, masyarakat, dan lain sebagainya. Selanjutnya menurut pendapat yang ketiga, Ngalim Purwanto. Ngalim Purwanto ini ada dua faktor. Yang pertama, faktor yang ada pada diri organisme atau yang biasa kita sebut faktor individual. Yang kedua, faktor yang ada di luar individu, yang atau kita bisa sebut faktor sosial. Kami akan menarik kesimpulan dari 3 pendapat ahli tersebut, bahwasannya kelompok kami menarik kesimpulan ada 2 faktor. Yang pertama, faktor internal, meliputi dari peserta didik, yaitu kondisi jasmani dan rohani siswa. Yang kedua, kematangan dan pertumbuhan. Yang ketiga, kecerdasan, minat, latihan dan kebiasaan siswa, motivasi pribadi, dan konsep diri. Selanjutnya, faktor eksternal, yaitu tujuan belajar mengajar, pendekatan belajar, kondisi keluarga, guru dan cara mengajarnya, kesempatan yang tersedia, dan motivasi sosial, bahan dan alat evaluasi, dan yang terakhir, suasana evaluasi. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan ada salah penulisan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.